Dan lu tahu fungsinya rakyat Malaysia kan budak. Mereka dilahirkan untuk jadi budak. Timbalan Menteri bagi tahu kita dipaksa untuk perjanjian ni. Kalau dah dipaksa, mana ni apa? Diugut lah. Enggak, itu kan cuman konsultasi doang. Goblok, Menteri tolol siapa namanya tuh? Tengku Zafrul, si tolol satu ini. Malaysia Shell, goblok. Kamu bro yang bodoh. Ampun Tuhan. Bukan Malaysia namanya, jika memajukan negara dengan cara tidak menggadai. Hal ini sudah berlangsung sejak lama. Hasilnya bisa dilihat, begitu masifnya para etnik selain pribumi yang merdeka di sana. Di tengah kota-kota besar, nyaris mayoritas didominasi oleh kaum Cina. Sementara di pinggiran kota, terdapat banyak kaum India. Dan orang pribumi Malaysia sendiri, sayangnya masih tinggal di kampung-kampung. Tanpa disadari, semua adalah hasil dari negosiasi bertahap, di mana kampung-kampung orang Melayu Malaysia terus digusur demi kemajuan negara. Walaupun yang maju adalah kaum Cina dan India, namun setidaknya, orang Melayu Malaysia masih dapat nimbrung ketenaran kemajuan negara. Indonesia, jika ingin maju dengan cara seperti itu, tentu saja bisa maju dalam sekejap melampaui Malaysia. Namun bangsa Indonesia punya rasa malu dan harga diri yang tinggi, sehingga apapun yang terjadi, bangsa Indonesia tetap berusaha berjuang untuk berdiri di kaki sendiri bagaimanapun getihnya. Karena mental orang Indonesia sangat percaya akan kejayaan bangsa Nusantara di masa mendatang. Baru-baru ini telah terjadi lagi, di mana demi mendapatkan tarif 0% dari Amerika Serikat, Perdana Menteri Malaysia rela menggadaikan negara. Para orang Malaysia rata-rata tidak mengetahui atau peduli dengan perjanjian di belakangnya. Yang penting tenar, urusan masuk jurang bisa dipikir belakangan. Namun tidak dengan para pengamat ekonomi dan politik. Mereka mengecam keras atas perjanjian yang telah disepakati tersebut. 20 tahun akan datang. Kita tengok tanah-tanah kepunyaan orang Melayu dan kaum pribumi mengecil. Bandar-bandar walaupun melebar, bukan kepunyaan harta milik orang-orang Melayu. Malah di desa-desa juga, bila dibangun bangunan-bangunan rumah kedai, juga bukan milik orang Melayu. Orang Melayu makin tersempit. Bila saya bercakap begini, saya dituduh resis. Bangsa kita merempat di bumi sendiri. Duduklah bangsa kita di rumah PPRT. Tunggulah rumah mampu milik. Bangunan mencakar langit sudah naik di negara kita. Tetapi orang Melayu masih duduk dalam rebak ayam. Di desa, di kampung. Masya Allah. Jangan kita nak berpura-pura. Nah, ini. Ekspor Indonesia bisa tertekan dong. Masa sih? Dan banyak lagi lah pokoknya media-media di sini yang seolah-olah memuji-muji tarif 0% Malaysia. Dan di sisi lain pasti juga ngata-ngatain Indonesia juga. Tapi pertanyaannya, bener nggak sih Malaysia diuntungkan oleh tarif 0% ini? Atau jangan-jangan malah dibodoh-bodohi? Karena lu tahu ya, pejabat-pejabat di Malaysia ya, kalau bisa menggadaikan negaranya, kenapa tidak? Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, tarif 0% itu bukan buat semua barang made in Malaysia. Tapi hanya untuk 3 jenis barang tertentu doang. Yang pertama, barang yang berhubungan dengan produk farmasi. Yang kedua, barang yang berhubungan dengan peralatan-peralatan dirgantara, jadi aerospace equipment lah. Nah yang ketiga, barang-barang seperti minyak sawit, kakao, karet. Nah ini hal yang menguntungkan apa enggak sih sebetulnya buat Malaysia? Ya asal lu tahu aja ya. Setahu gua Malaysia itu produk utama ekspor itu bukan farmasi, bukan peralatan dirgantara. Dan kalau lu ngomongin kakao, mana ada kebun kakao di Malaysia?
Karena kalau lu lihat ya, 5 produk ekspor terbesar dari Malaysia, ya bukan coklat juga karena dia bukan Swiss ya, dan bukan juga perlengkapan farmasi karena dia bukan Swiss juga. Jadi teman-teman kalau lihat data, dilihat di layar kaca ya, top 5 peringkat 1 itu produk-produk elektronik nilainya 121 miliar dolar. Jadi 36% ekspor Malaysia sumbernya dari sini nih, perlengkapan elektronik, bukan kakao, bukan karet, bodoh. Yang kedua apa? Mineral fuels, oils, distillation products, jadi produk-produk yang berhubungan dengan minyak bumi. Nilainya 47 billion dollar, itu ranking 2. Peringkat 3 apa? Perlengkapan mesin, industri, itu nilainya sekitar 31 miliar dolar. Nah yang keempat, nah ini baru ada nih, minyak sawit. Minyak sawit ekspornya itu 18 miliar dolar dari Malaysia. Peringkat 5, alat-alat yang berhubungan dengan optical, fotografik, jadi lensa, itu sekitar 15 miliar dolar. Jadi dari situ lu bisa lihat lah, sebetulnya 0% ini yang diuntungkan siapa yang nggak tahu. Tapi ini yang namanya optical deal. Optical deal biar ya pejabat Malaysia bisa bilang sama rakyatnya, kita sukses besar, dapat tarif 0%. Buat barang-barang yang sebetulnya nggak penting. Karena mereka juga bukan ekspor itu, mereka nggak ada ekspor coklat guys. Mereka ekspor apa? Perlengkapan dirgantara, nggak banyak, kecil banget. Farmasi, apalagi boro-boro. Jadi buat apa tarif 0%? Nothing, sampah, bodoh. Kita mau bahas dulu dong kepintarannya si Malaysia ini ya. Kenapa? Karena dia dari tadi sibuk-sibuk aja ngata-ngatain Indonesia bad deals, padahal mereka menggadaikan negaranya. Kok bisa? Kita cek yuk lebih dalam lagi. Apa sih yang dilakukan Malaysia ya sehingga mereka bisa dapat tarif 0% buat barang-barang yang nggak penting ini. Tapi at least seksi buat dijual ke media. So kalau lu penasaran, jangan di skip video ini. Let's check this out. Jadi yang pertama ya, di pasal 2.2 ayat 1 lu bisa lihat ya, Malaysia itu shall allow. Jadi mereka harus mengizinkan, wajib bahkan karena istilahnya shall bukan may. So Malaysia shall allow US originating goods that comply with applicable US or international standard. Intinya apa? Kalau barang-barang ini udah dibilang sah, bagus, baik, halal, oke, menurut Amerika Serikat, Malaysia harus manut, harus ikut. Kan budak nih. Gua nggak peduli apa kata lembaga lu, tapi kalau Amerika udah bilang yes, barang ini wajib masuk, barang ini udah sesuai dengan peraturan Amerika Serikat, Malaysia wajib terima. Wah ini bener-bener nggak ada nih harga dirinya nih Malaysia nih. Bodoh banget. Yang kedua produk pertanian ya. Jadi di pasal 2.3 agriculture, bagian pertanian, Malaysia itu nggak boleh lagi menghalang-halangi produk pertanian Amerika Serikat masuk ke Malaysia. Jadi bahkan mereka harus kasih preference, memprioritaskan market access pasar buat produk-produk made in USA. Wah hebat banget ini. Petani-petani di Malaysia bakal makin sengsara nih. Ya tapi ya itulah konsekuensi lu ya. Yang ketiga ini sadis nih. Malaysia nggak boleh mengenakan pajak. Jadi mereka nggak boleh kasih digital tax buat produk-produk Amerika Serikat. Jadi ini lu bisa lihat di pasal 3.1 dan ini bener-bener sadis. Ini kedaulatan rakyat negara Malaysia bener-bener digadaikan guys. Mereka nggak bisa ambil pungut pajak buat barang-barang digital Amerika Serikat. Karena itu bakal dianggap menyusahkan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Dan lu tahu fungsinya rakyat Malaysia kan budak. Mereka dilahirkan untuk jadi budak Amerika Serikat. Padahal ini sadis. Karena lu tahu ya, dari 5 tahun yang lalu lah bulan Januari 2020. Malaysia itu udah dapat penghasilan 400 juta ringgit Malaysia. Itu setara 1,5 triliun rupiah guys. 400 juta ringgit loh penghasilan Malaysia dari digital tax, pajak digital. Siapa yang bayar? Google, Netflix, Facebook, Steam, PlayStation, Amazon, itu semua kan bayar buat produk-produk digital. Lu gunakan jasanya. Lu kasih pajak. Di Indonesia mereka dipajakin guys. Lu kalau nggak percaya lu transaksi di Steam, beli game online di Google Play Store, atau di Apple, atau di Netflix, lu bayar pajak. Malaysia nggak boleh ngasih pajak itu. Kenapa? Karena kan mereka budak guys. Mereka bangsa budak yang dilahirkan untuk memperkaya Amerika Serikat. Ya supaya apa? Amerika Serikat punya banyak duit buat beli senjata, beli tentara, beli pesawat jet supaya mereka tambah kuat. Ya berkat siapa? Ya rakyat Malaysia ini yang bodoh ini. Jadi lu bayangkan mereka betul-betul menjual negaranya dengan harga murah. Mereka nggak bisa lagi malakin Facebook. Mereka nggak bisa lagi minta duit sama Netflix. Bebas mereka diobok-obok, diacak-acak sama perusahaan oligarki teknologi Amerika Serikat. Bukan cuma ini guys, di nomor 4. Malaysia juga harus memfasilitasi perdagangan digital Amerika Serikat. Udah mereka nggak boleh pungut pajak terhadap perusahaan-perusahaan startup teknologinya Amerika Serikat, Facebook, Amazon, Netflix, dan sebagainya. Mereka bahkan wajib
memfasilitasi perusahaan-perusahaan digital Amerika Serikat. Lu bayangin, mereka nggak boleh menghalangi produk Amerika Serikat. Mereka nggak boleh menghalangi produk pertanian Amerika Serikat. Sampai sekarang dijajah lagi. Mereka tidak boleh menghalangi produk-produk jasa digital dari perusahaan-perusahaan teknologi Amerika Serikat. Malaysia, lu bisa lihat di pasal 3.3. Malaysia itu wajib konsultasi sama Amerika Serikat kalau mereka mau berdagang sama negara lain. Lu bayangin, wajib guys. Ini kan kayak budak nanya, bos, gue mau bisnis nih, Malaysia nih. Malaysia bodoh ya. Mau bisnis nih dia, mau dapat proyek gede nih dari Jepang. Boleh nggak? Hei, tunggu dulu. Tanya dulu sama Amerika Serikat. Halo bos, Uncle Sam. Saya mau bisnis nih, saya mau dapat duit sama Tokyo. Boleh nggak ya? Nggak boleh. Lu harus nyembah-nyembah, lu harus jilat pantat Donald Trump kalau lu mau bisnis sama negara lain, kan bodoh banget. Dan menterinya lebih bodoh lagi, dia bilang, enggak, itu kan cuman konsultasi doang. Goblok, menteri tolol, siapa namanya tuh, Tengku Zafrul, si tolol satu ini, lu tahu ya menteri tolol ini, nggak bisa bahasa Inggris. Kenapa? Karena kalau lihat pasal 3.3, itu isinya jelas. Di sini bukan lu cuma nanya, ini lu shall, lu harus, ini wajib. Shall itu wajib, bukan may. Kalau lu bilang ini kan gak wajib, istilahnya bukan shall, istilahnya Malaysia may consult. Tapi dasar menterinya Malaysia ini kan tolol. Dia gak bisa bedain may sama shall. Shall itu wajib, wajib berkonsultasi. Kalau Amerika Serikat gak suka, lu digorok. Selesai, namanya juga lu wajib. Bukan berhak, lu wajib. You shall, Malaysia shall consult, Malaysia shall tanya dulu sama bos Amerika Serikat, boleh nggak gua dagang sama negara lain? Boleh nggak Malaysia berbisnis dengan negara lain? Ini bener-bener stupid ini. Ini deal paling stupid of the year. Kalau kau masih sokong Anwar Ibrahim, kau sokong perjanjian ini, bermakna kau oranglah sebahagian daripada pengkhianat negara. Kalau kau orang tahu tetapi kau orang tak nak involve, kau oranglah orang-orang yang munafik, yang bersuhabahat, bersekongkol dengan pengkhianatan kepada negara. Sebab evidence ada dah. Nak cakap macam mana? Dan semalam, kalau siapa tengok semalam, Tengku Zafrul tak datang, Joe Bedul tak ada, Lee Chin Tong, Timbalan Menteri MITI, bagi tahu kita dipaksa. Lee Chin Tong bagi tahu Malaysia dipaksa oleh Amerika Syarikat. Apa makna itu guys? Timbalan Menteri bagi tahu kita dipaksa untuk perjanjian ni. Kalau dah dipaksa, makna dia apa? Diugutlah. Ugut kenapa? Ini yang korang diperbodohkan. Ini yang ramai rakyat Malaysia diperbodohkan. Diugut sebab apa? Sebab tarif. Kalau kita tak setuju, US akan naikkan tarif. Guys, ya ramai daripada kita tak pandai. Saya pun tak pandai. Memang kita tak tahu. Kita bukan orang ekonomi, betul? Kalau kau doktor pun kau pun mungkin tak tahu. Kita tak pandai tapi kita ambil tahulah. Anwar kata kalau kita tak setuju, tarif akan dinaikkan. Pergi kepada 25%, 30%. Sekarang dapat 19%. Apa tarif ni guys? Sampai Anwar bagi tahu, kalau tak setuju nanti pekerja akan dibuang. Korang jangan jadi bodoh. Tarif ini, dia beri kesan kepada US, bukan pada kita. Faham tak? Saya pun tak pandai tapi tarif ini beri kesan kepada US, bukan pada kita. Kalau negara lain boleh lawan, boleh demand, kenapa kita nak menyerah? Fikirlah. Tak betul ke? Negara lain boleh demand, boleh lawan. Kenapa kita nak menyerah? Itu semalam Ahli Parlimen Pembangkang tunjukkan contoh Kemboja. Kenapa kok Kemboja? Dia deal juga tapi tak ada menyerahkan kedaulatan. Kenapa dengan kita kena serahkan kedaulatan? Kenapa? Waduh, gini nih sadis teman-teman semua. Ini soal perjanjian dagang antara Malaysia dan Amerika Serikat yang lagi heboh. Kabarnya itu Perdana Menteri Malaysia berhasil dapat tarif 0% dari Amerika Serikat buat ekspor. Kedengarannya sukses besar kan? Tapi coba kita bongkar isinya. Tarif 0% ini ternyata cuma buat 3 barang tertentu
doang teman-teman semua, yaitu produk farmasi, peralatan dirgantara atau aerospace, sama komoditas kayak minyak sawit, kakao, dan karet. Masalahnya, kalau kita lihat dari data ekspor Malaysia, 5 produk ekspor terbesar mereka itu bukan 3 barang yang tadi. Peringkat 1 itu produk elektronik dengan nilai 121 miliar US dollar. Yang kedua, bahan bakar mineral atau minyak bumi. Minyak sawit cuma di peringkat 4, itu pun kecil banget kalau dibandingkan dengan elektronik. Jadi ini tuh cuma deal kosmetik aja teman-teman semua. Buat pamer ke media, tapi nggak penting-penting amat buat ekonomi mereka. Nah, untuk dapat diskon 0% yang nggak seberapa itu, Malaysia harus bayar mahal sekali, alias menggadaikan negaranya lewat 5 perjanjian, 5 poin perjanjian. Wajib ikut standar Amerika Serikat. Malaysia harus mengizinkan barang-barang dari Amerika Serikat masuk, meskipun dibilang tidak sesuai sama standar Malaysia. Asalkan sudah sesuai standar Amerika, istilahnya Malaysia wajib manut saja. Yang kedua, petani sengsara, petani jadi sengsara. Produk pertanian Amerika Serikat harus diprioritaskan dan tidak boleh dihalang-halangi masuk ke Malaysia. Ini bisa bikin petani lokal makin susah. Dan yang ketiga, pajak digital hilang. Malaysia tidak boleh mengenakan pajak digital kayak perusahaan-perusahaan teknologi raksasa Amerika Serikat kayak Google, Netflix, dan Facebook. Padahal dari pajak ini Malaysia sudah dapat penghasilan sekitar 1,5 triliun rupiah atau 400 juta ringgit Malaysia per tahun loh ini teman-teman semua. Penghasilan triliunan ini harus mereka lepas. Dan yang berikutnya, wajib konsultasi ke Amerika Serikat. Ini yang paling parah, Malaysia itu wajib konsultasi dulu sama Amerika Serikat kalau mereka mau berdagang sama negara lain. Misalnya Jepang. Ibaratnya mereka harus minta izin dulu ke bos Uncle Sam kalau mereka mau bisnis. Dan yang berikutnya, dijajah digital. Malaysia juga wajib memfasilitasi perdagangan digital Amerika Serikat dan tidak boleh menghalangi produk jasa digital mereka. Dan teman-teman semua, Wakil Menteri Malaysia sendiri kemarin di parlemen mengakui kalau mereka itu dipaksa buat tanda tangan perjanjian ini. Dipaksa. Kenapa? Ya karena mereka diancam tarifnya akan dinaikkan jadi 25-30% kalau tidak setuju. Intinya Malaysia dapat deal yang sangat stupid banget. Mereka dapat 0% tarif buat barang yang tidak jadi andalan, tapi harus mengorbankan kedaulatan negara. Kehilangan triliunan dari pajak digital, dan ujung-ujungnya cuma bikin orang-orang Melayu pribumi makin terpinggir karena tanah mereka harus tergerus demi kemajuannya cuma dinikmati etnis lain. Ini dibilang sebagai pengkhianatan kepada negara. Nah teman-teman semua, ini juga jadi peringatan atau alarm keras buat negara kita tercinta Indonesia. Kita mesti hati-hati, kalau tidak bisa runyam urusannya. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar di bawah. Peace.